Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih ya sudah mampir ke channel aku dan semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan ya. Oke guys, jadi di video aku kali ini aku akan coba sharing ke kalian bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal. Sekedar info ya guys, di video-video aku sebelumnya aku udah pernah membahas mengenai persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi, dan tahap pencatatan dan penggolongan dalam siklus akuntansi. Jadi bisa dibilang video ini merupakan kelanjutan dari video-video aku tersebut. Dan karena video ini merupakan video tutorial, jadi aku saranin untuk tonton videonya sampai selesai tanpa di skip ya guys, biar nggak ada informasi yang kelewat. By the way, kalau kalian belum tonton video aku sebelumnya, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi atau kalian juga bisa lihat di playlist aku ya guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materinya ya. Happy watching! Jadi, mencatat transaksi ke dalam jurnal merupakan proses kedua dalam siklus akuntansi, yaitu setelah dilakukannya proses identifikasi dan analisis dokumen keuangan. Selain itu, proses ini termasuk dalam tahap yang pertama dalam siklus akuntansi, yaitu tahap pencatatan dan penggolongan. Jurnal sendiri sebenarnya ada dua macam guys, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, untuk video aku kali ini, kita bahas jurnal umumnya dulu ya, biar kalian bisa lebih memahami setiap materi yang disampaikan. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum yaitu jurnal yang dapat digunakan untuk mencatat segala jenis transaksi keuangan. Biasanya jurnal umum ini digunakan oleh perusahaan jasa atau perusahaan kecil yang tidak membutuhkan jenis transaksi yang spesifik. Jadi, kalau di jurnal umum ini, segala jenis transaksi keuangan seperti transaksi pengeluaran kas, penerimaan kas, ataupun transaksi lainnya bisa kita catat ke dalam satu jurnal ini aja guys. Nggak perlu dipisah ataupun buat kolom jurnal yang baru lagi. Next, saldo normal akun. Review sedikit ya guys. Sebelum kita mencatat transaksi ke dalam jurnal, hal penting lainnya yang perlu kita ketahui adalah saldo normal akun. Karena nggak semua akun bertambahnya di sisi debit. Ada akun-akun tertentu yang justru bertambahnya di sisi kredit. Jadi, dengan mengetahui posisi saldo normal akun ini, kita bisa melakukan screening awal guys. Kalau waktu kita ngerjain jurnal, ada yang salah catat. Dengan begitu, kesalahan catat tersebut bisa kita benerin dulu guys, sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Kurang lebihnya seperti itu ya guys. Dan posisi saldo normal dari setiap akun atau rekening ini sudah ditetapkan dalam ilmu akuntansi. Jadi sifatnya mutlak dan tidak bisa diubah. So, diingat baik-baik ya guys. Lanjut. Untuk kelompok akun aktiva dan beban, saldo normalnya di posisi debit. Kemudian, saldo akan bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Sedangkan untuk kelompok akun utang, modal, dan pendapatan, saldo normalnya di posisi kredit, kemudian saldo akan bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Jadi kebalikannya ya guys. Nah, sekedar ngingetin lagi nih guys, saldo normal akun ini adalah hal dasar yang wajib kalian kuasai ya guys, biar kalian gak bingung waktu kalian ngejurnal. So, don't forget and always remember ya. Contoh kelompok akunnya antara lain adalah yang pertama, contoh kelompok akun aktiva, yaitu kas, persediaan barang dagang, piutang usaha, perlengkapan, biaya dibayar di muka, peralatan, tanah, gedung, dan lain-lain. Kemudian, contoh kelompok akun utang antara lain, utang usaha, utang bank, utang bunga, utang hipotek, dan lain-lain. Lalu, contoh kelompok akun modal, yaitu modal pemilik, modal saham, sedangkan contoh kelompok akun pendapatan yakni pendapatan jasa, penjualan barang dagang, pendapatan bunga, dan lain-lain.
Dan contoh kelompok akun beban yaitu beban perlengkapan, beban gaji, beban bunga, beban penyusutan, dan lain-lain. Oke guys, kita langsung masuk ke contoh soal dan pembahasannya ya. Di sebelah kiri merupakan contoh transaksi yang terjadi pada bengkel mobil Cahya Hari selama bulan Februari 2016. Oh ya guys, contoh soal ini aku dapat dari webnya akuntansilengkap.com ya. Jadi kalau di video ini contoh soalnya kurang jelas, kalian bisa lihat soalnya di web tersebut ya. Lanjut ya guys. Di bagian bawah setelah contoh soalnya, aku cantumin saldo normal dari kelompok akunnya ya guys. Biar kalian bisa lebih mudah lagi mengidentifikasi transaksinya. Jangan lupa, setiap kalian membuat suatu laporan, dikasih judul ya, dengan mencantumkan nama perusahaan dari laporan yang kita buat, nama laporannya apa, kemudian periode transaksi atau laporannya. Untuk bagan atau bentuk kolom pada jurnal umum, simpel aja guys. Di sebelah kiri kita masukin tanggal, kemudian nama akun atau keterangan, lalu kolom debit dan kredit. Nah, seharusnya setelah kolom nama akun atau keterangan ini ada satu kolom kecil lagi, namanya kolom referensi. Fungsinya untuk bantu kita waktu posting ke buku besar, tapi di sini aku kelewat, sorry ya guys. Nanti insya Allah aku perbaiki waktu kita bahas jurnal khusus dan proses posting ke buku besar. Nah, makanya guys, yang belum subscribe, buruan subscribe ya. Dan aktifin tombol loncengnya biar kalian bisa update terus nih dan gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke? Buruan, sekarang juga ya. Hehehe. Terima kasih, intermezzo dikit. Oke guys, langsung kita bahas contoh soalnya ya. Tanggal 1 Februari, Tuan Hari menanamkan uangnya sebagai modal di perusahaan sebesar 35 juta. Nah, dari sini kita masuk ke proses identifikasi dan analisis transaksinya dulu ya guys. Dari transaksi tersebut, karena ada setoran uang dari Tuan Hari, berarti uang atau kas perusahaan bertambah dan modal milik Tuan Hari di perusahaan tersebut juga bertambah. Kas merupakan kelompok aktiva, jadi bertambah di sisi debit. Kemudian, modal bertambah di sisi kredit. Kita catat masing-masing 35 juta. Berikutnya, transaksi tanggal 2 Februari. Menerima kredit dari bank sebesar 90 juta. Menerima kredit maksudnya perusahaan dapat pinjaman dari bank. Berarti kas perusahaan bertambah, utang ke bank juga bertambah. Kas bertambah di debit, utang bertambah di kredit, masing-masing 90 juta. Lalu, membeli peralatan bengkel sebesar 75 juta secara tunai. Beli peralatan bengkel berarti peralatan bengkelnya bertambah. Karena dibeli secara tunai berarti dibeli cash pakai duit perusahaan. Karena uangnya terpakai berarti kas perusahaan berkurang. Jadi jurnalnya, peralatan merupakan kelompok harta. Jadi kalau bertambah berarti catatnya di kolom debit. Sedangkan kas berkurang di kolom kredit. Masing-masing kita catat sebesar 75 juta. Lanjut. Perusahaan membayar kontrak sewa bengkel 3 juta untuk 1 tahun. Clue di sini adalah bayar sewanya untuk 1 tahun. Jadi biaya sewa untuk 1 tahun ke depan sudah dibayarkan. Artinya akun biaya dibayar di muka bertambah. Biaya atau sewa dibayar di muka merupakan kelompok harta. Jadi kalau bertambah dicatatnya di kolom debit. Kemudian kas perusahaan berkurang, dicatatnya di kolom kredit. Masing-masing dicatat sebesar 3 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 7 Februari. Membeli perlengkapan dari Jaya Sakti secara tunai sebesar 1,4 juta. Membeli perlengkapan berarti perlengkapan perusahaan bertambah. Karena dibeli secara tunai berarti kasnya berkurang. Perlengkapan merupakan kelompok akun aktiva. Jadi bertambahnya di sisi debit dan kas berkurang di sisi kredit. Masing-masing dicatat 1.400.000. Sampai di sini semoga masih bisa dipahami ya guys. Lanjut transaksi tanggal 20 Februari. Menerima uang dari para langganan untuk jasa bengkel yang diberikan sebesar 52 juta. Terima uang berarti kas perusahaan bertambah. Untuk jasa bengkel berarti pendapatan jasa bengkelnya bertambah. Kas bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit, dicatat masing-masing 52 juta. Selanjutnya, transaksi tanggal 21 Februari. Membeli perlengkapan berupa oli, air aki, mur, baut,
dari wahana autosport dengan cara kredit sebesar 6 juta. Beli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah. Karena dibelinya dengan cara kredit, berarti perlengkapan itu belinya ngutang. Jadi utang perusahaan ikut bertambah. Perlengkapan bertambah di debit, utang bertambah di kredit. Masing-masing dicatat 6 juta. Selanjutnya, transaksi tanggal 23 Februari. Pemakaian perlengkapan sebesar 3.500.000. Nah, karena ada pemakaian berarti saldo perlengkapan perusahaan berkurang. Dan atas pemakaian perlengkapan tersebut, kita catat sebagai biaya perusahaan. Jadi, biaya perlengkapan bertambah di debit, dan saldo perlengkapannya kita kurangin sebesar 3,5 juta di sisi kredit. Selanjutnya, transaksi tanggal 25 Februari, membayar gaji dan upah pegawai sebesar 6.750.000. Bayar gaji berarti kas berkurang. Biaya yang sudah dibayarkan artinya beban gaji perusahaan bertambah. Jurnalnya, beban gaji bertambah di debit, kas perusahaan berkurang di kredit. Masing-masing dicatat 6.750.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 26 Februari membayar macam-macam biaya sebesar 2.250.000. Membayar biaya berarti kas berkurang. Macam-macam biayanya berarti menambah beban perusahaan. Jadi dari transaksi tersebut, beban macam-macam bertambah di debit dan kas perusahaan berkurang di sisi kredit, masing-masing dicatat sebesar 2.250.000. Gimana guys? Gampang kan? Semudah itu Kisanak. Lanjut ya. Transaksi tanggal 28 Februari membayar kepada bank sebesar 5 juta untuk pembayaran angsuran pokok pinjaman dan 1 juta rupiah untuk pembayaran bunga pinjaman. Nah loh, gimana ya jurnalnya? Gampang guys. Bayar utang bank 5 juta ditambah bayar bunga pinjaman 1 juta. Berarti kas perusahaan berkurang 6 juta buat bayar utang plus bunganya itu ya. Bunga pinjaman masuk ke biaya bunga karena kita bayar. Berarti pembayarannya jadi beban perusahaan. Biaya bunga bertambah di debit 1 juta. Utang bank karena udah dibayar berarti utang banknya berkurang. Utang berkurang di debit 5 juta. Terus kas perusahaan kan tadi yang terpakai jadi 6 juta ya. Buat bayar si utangnya plus bunga pinjamannya. Jadi akun kas dicatat di posisi kredit sebesar 6 juta. Oke, soal terakhir ya. Penyusutan peralatan bengkel sebesar 1.900.000. Penyusutan peralatan dicatat sebagai biaya penyusutan dan sisi lawannya dicatat sebagai akumulasi penyusutan peralatan. Biaya penyusutan peralatan bertambah di debit, sedangkan akumulasi penyusutan peralatannya bertambah di sisi kredit, masing-masing dicatat sebesar 1,9 juta. Dan acara jurnal-menjurnal pun selesai. Gampang kan? Semudah itu Kisanak. Setelah seluruh transaksi selesai kita jurnal, jangan lupa transaksi-transaksi tadi kita jumlahkan ya. Transaksi di kolom debit dijumlahkan seluruh saldo di kolom debitnya. Dan transaksi yang ada di kolom kredit juga dijumlahkan dengan seluruh saldo yang ada di kolom kreditnya. Nah, di sini biar bisa lebih mudah dipahami, aku sudah pisahkan transaksi atau akun-akun yang ada di posisi debit maupun transaksi atau akun-akun yang ada di posisi kredit. Bisa kita lihat ya guys, antara saldo debit dan kreditnya nilainya sudah sama, yaitu sama-sama sebesar 282,8 juta. Artinya, acara menjurnal kita sudah balance. Yeay! Oke guys, demikian video aku kali ini. Terima kasih ya sudah menyimak videonya sampai selesai. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan, baik dari materi maupun cara penyampaiannya. Semoga apa yang aku sharing di video kali ini bisa menambah pemahaman kalian ya. Jika kalian ada pertanyaan atau request penjelasan materi yang pengen aku buatin, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, boleh bantu share, like, dan subscribe-nya jangan lupa ya guys.
Thank you and see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.